Yang keenam, kekeliruan yang banyak terjadi para wanita adalah bepergian ke negara-negara kaum kafir tanpa ada keperluan, dengan alasan studi, bahkan meskipun ia disertai oleh mahramnya. Lalu ia menghabiskan sekian tahun usianya di sana. Ia tentu saja membawa berbagai dampak buruk yang hanya Allah yang mengetahuinya. Atau bepergian ke negara-negara kafir untuk menghabiskan liburan dan apa yang disebut dengan tanda kutip bulan madu di sana. Dengan tujuan, jangan buru-buru menilai, tunggu saya jelaskan ya. Saya udah tahu banyak wajahnya berubah gara-gara ini. Dengan tujuan wisata. Para ulama telah berfatwa bahwa bepergian ke negara-negara kafir tidak dibolehkan kecuali yang diperbolehkan secara syar'i. Berarti ada boleh, ada yang tidak boleh, ya. Berwisata bukan termasuk perkara yang diizinkan secara syar'i. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina adhhuril musyrikin." Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Maksudnya di komunitas mereka. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Sangat disesalkan bahwa sebagian wanita yang melakukan perjalanan ke luar negeri, baik karena darurat maupun tidak, ketika merasa bahwa dirinya sudah jauh dari pandangan orang-orang yang mengenalnya, maka ia melepaskan hijabnya dan menyingkirkannya jauh-jauh. Wanita, dikatakan oleh beliau, tenang, sabar. Belum selesai. Siapa suruh pilih buku ini kan kekeliruan. Jadi harus terima. Kata beliau, ini kata penulis bukan kata saya. Wanita yang merana ini lupa bahwa yang memerintahkannya berhijab adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan orang-orang yang mengenalnya. Allah senantiasa mengawasi dan melihatnya dimanapun berada. Apakah ia tidak takut bila berlaku padanya firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Mereka bersembunyi dari manusia tapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka. Baik, kita rincikan poin ini teman-teman. Kita bicara dulu tentang masalah negara kafir. Kita bicara masalah itu dulu ya. Negara orang non muslim, ya, negara orang muslim otomatis sistemnya juga non muslim dan lingkungannya pasti akan beda dari jauh dari Islam. Saya pun pernah menginjakkan kaki ke negara-negara itu ya. Ada tur dakwah di Amerika, ada tur dakwah di Eropa, muter-muter, pernah ke Hong Kong, pernah ke Jepang, banyak Masya Allah undangan. Saya coba lihat dan saya coba tidak mau sia-siakan berjalan. Saya coba diskusi sama teman-teman kita orang Indonesia yang ada di sana. Yang saya tanyakan bagaimana respon orang non-muslim terhadap mereka, bagaimana mereka kalau mau sholat, bagaimana kalau mereka meninggal. Ada kuburan nggak? Ada yang ngurus jenazahnya nggak? Kita nggak tahu ajal, gitu kan? Karena pernah sering terjadi, saya kemarin pas tiba di Itali, begitu tiba di Milan, pertama dijemput sama satu orang kita. Sudah nikah sama orang sana, sudah Masya Allah mungkin 35 tahun. Begitu ketemu baru duduk di coffee shop, kami nunggu sambil nunggu jemputan. Terus bicaralah, saya tanya berapa lama segala macam. Diceritakan sebenarnya pengalaman. Istrinya pun orang sana gitu. Yang jelas teman-teman sekalian, dari sekian puluh tahun itu ternyata akhirnya dia menyesal juga. Dan bahasa beliau itu terarah kepada ingin pulang ke Indonesia. Ingin pulang ke Indonesia, ingin tinggal di Indonesia, ingin habisin umur meninggal di Indonesia. Kenapa Pak? Ya, pertama ibadahnya susah. Yang kedua, saya juga kalau dagang di sini, kebetulan beliau buka kayak restoran besar gitu kan. Buka restoran besar, pizza waktu itu, dan akhirnya dia mau jual. Karena kalau dia harus mempertemukan antara akidah dia, jual makanan halal, dengan yang harus dijual kepada orang non-muslim makanan haram, dia terpaksa harus jual makanan haram dia bilang. Harus, kalau pizza tanpa babi nggak bisa. Ini bahasa beliau sendiri nih, dibahasakan. Saya nukil karena ini bagian dari dakwah gitu kan. Dan bukan aib sebenarnya, apalagi saya tidak sebut nama, cuma berbagi pengalaman. Ini orang kita di sana. Dan beliau mengatakan, akhirnya terpaksa harus jual. Tapi setelah saya belajar, saya dengarin ceramah, saya tahu ini haram. Gimana? Juga kalau tidak jual khamr, gak ada yang datang. Saya juga pernah umroh plus Spanyol, waktu itu kami bawa jemaah ke sana. Restoran-restoran muslim semua di sana jual khamr. Saya tanya itu, ada orang India, ada orang dari Timur Tengah. Mereka punya restoran.
Saya tanya, Muslim? Muslim. Kenapa jual khamr? Dia bilang kalau kita nggak jual nggak ada yang masuk ke restoran di sini. Baik, pertanyaannya, apakah itu udzur syar'i? Dengan alasan saya harus hidup di sini, akhirnya saya harus jual khamr. Begitu nanti dia bilang hari kiamat? Kan gitu. Sementara di negara kita dia bisa jual kopi, jual apalah, bajigur lah, apalah. Apa saja kan makanan minuman halal banyak gitu kan. Di Indonesia Masya Allah orang jual gorengan laku. Bawa dipikul di pundaknya laku gitu kan. Bisa hidupin anaknya kuliah gitu kan. Ini contoh saja. Artinya resiko-resiko itu ada. Kita bicara resikonya ya. Kita belum bicara masalah boleh atau tidak tinggal di sana. Kita bicara dulu resiko negara non muslim. Itu pasti ada resiko itu kan. Akhirnya mencari makanan halal susah. Mencari tempat sholat susah. Itu ada orang-orang kita yang datang bicara sama saya. Terlepas dari cerita itu sudah lewat ya. Saya pernah ke Tokyo juga. Ada 2 orang kita datang. Dari jauh. Dia bilang, Ustaz saya datang. Waktu itu saya khutbah Jumat di KBRI kita. Datang 2 orang ini. Kalau nggak salah dari Tokyo itu masih 6 jam apa gitu naik kereta jauh di pelosok. Ustaz dia bilang, kami ini berdua kerja di satu perusahaan. Terus nggak boleh sholat. Nggak boleh sholat. Kenapa nggak boleh sholat? Yang nggak diizinkan bagi owner pabrik itu buang-buang waktu kalau sholat. Dia tidak tahu itu kepentingan agama kau atau bukan. Yang penting kamu sudah kontrak sama saya 2 tahun, ya harus kerja. Baik, saya bilang, maunya apa sekarang? Mau solusi. Baik, saya tanya, kalau pada saat lagi kerja, pamit kamar mandi diizinkan nggak? Diizinkan. Mau makan diizinkan, ada waktu istirahat makan. Oke, sekarang tidak usah bilang mau sholat. Masuk kamar mandi, wudu, sholat di gang-gang pabrik itu. Karena nggak mungkin saya bilang, oh iya nggak apa-apa nggak sholat. Nggak mungkin. Sholat, Allah bilang, Inna sholata kana ala mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu bagi orang beriman sesuatu yang harus dikerjakan. Awal amal hisab hari kiamat adalah sholat. Gitu kan? Tetapi teman-teman, penyesalan itu datang setelah mereka lakukan dan berada di negara non-muslim. Mereka terikat kontrak 2 tahun. Dan selama berapa waktu di sana mereka nggak bisa sholat Jumat. Otomatis nggak bisa. Mereka cuma berdua, nggak ada orang. Sholat 5 waktu aja nggak boleh. Contoh. Saya juga pernah ke Australia sama kasusnya. Orang-orang kita hanya kerja di restoran. Mau nggak mau jual haram-haram. Goreng babi segala macam. Terus tanya kepada kami, hukumnya bagaimana Ustaz? Saya balik tanya, kira-kira Bapak Ibu mau saya bilang halal? Nggak mungkin kan? Kan nggak mungkin. Haram ya haram, nggak bisa. Solusinya gimana ya? Anda harus temukan solusinya. Karena hukum syar'i mengatakan tidak boleh. Yang paling aman adalah kembali ke negara kita. Itu yang paling aman. Kita masih bicara secara global. Saya belum bicara masalah hukum tinggal ya. Nanti kita akan jelaskan di penutupannya itu insya Allah. Ada juga pernah orang, saya kaget itu di Sydney, datang 1 orang di pengajian, kayak di rumah begini penuh. Ada 1 orang datang di belakang. Ustaz saya mau tanya, apa hukumnya sholat? Ini kasus-kasus yang saya temukan ya, jadi saya bicara fakta lapangan. Dia bilang gini, Ustaz apa hukumnya sholat sementara di baju saya banyak kotoran manusia? Ya itu pertanyaan dia. Terus saya jawab, saya tanya dulu, Pak saya mau tanya, emang Bapak kerjanya apa? Dia bilang saya kerjanya bersihin gentong kotoran manusia itu. Ya. Dia mungkin sekitar 6 jam dari kota itu. Dia bilang saya bersihkan dulu. Jadi kalau tiba waktu sholat saya lagi kotor, boleh nggak saya sholat? Waktu itu saya nggak bisa tahan diri lagi. Terus saya mengatakan, Pak, Bapak pulang ke Indonesia. Saya gituin. Lebih baik Bapak jual gorengan, jual nasi uduk mulai daripada bersihin kotorannya orang kafir. Karena nggak masuk akal gitu kan. Hanya karena tanda kutip kerja di Australia, gengsinya. Kan untuk apa? Kan gitu. Itu yang terjadi loh ini. Kita bicara fakta. Kita bicara fakta. Saya bilang Bapak pulang, lebih baik lebih mulia. Lain kalau orang mulia kerja di satu kantor yang besar, terhormat, dia dikasih kesempatan karena dia punya kedudukan, dia bisa buat musola, dia sholat, dia dakwah Islam, itu beda. Ini bersihin kotoran orang gitu, gimana? Dan bagaimana dia hubungkan dengan sholatnya? Terus kita mau bilang, oh ya nggak apa-apa, Bapak sholat aja dengan ada kotoran, kan nggak mungkin, najis kan? Contoh itu banyak, contoh-contoh kasus seperti ini. Yang lebih parah itu pada saat mencari pemakaman, meninggal susah, ada yang dibakar, ya. Ikutin kondisi negara pada saat itu di situ gitu kan, dan sekian banyak. Yang unik teman-teman, ini yang unik ya. Saya waktu itu tabligh akbar di Bali, kebetulan teman-teman panitianya itu
Dulunya anak-anak pantai. Sadar mereka, ikut pengajian. Gitu kan. Terus saya tanya, karena saya tahu mereka punya masa lalu yang dulu. Terus saya bilang, ini yang datang-datang di sini, orang-orang bule ini, mereka orang kaya-kaya. Jawabannya enggak Ustaz, enggak semua. Bahkan banyak orang susah gitu. Loh kok bisa hidup di sini? Kan mereka tuh datang sebulan, 2 bulan, tinggal di Bali 6 bulan, baru pulang ke negaranya. Enggak, kalau pengalaman saya dia bilang, pernah saya tanya mereka kerja di kebun mana, tomat atau di apa, kumpulin duit itu kan digaji per hari. Kumpulin duit selama 6 bulan, habis itu dipakai ke Indonesia foya-foya. Bayar hotel, kamar, perempuan, segala macam, habis itu balik lagi ke sana. Terus saya bilang baiklah, itu kan tradisi mereka. Yang saya mau tanya ini, saya bilang, kenapa mereka pilih Indonesia? Terus jawabannya, ini jawabannya dari orang itu ke orang kita gitu. Dia bilang karena Indonesia cuacanya enak, makanannya murah, orang-orangnya ramah. Orang mereka puji kita, kok kita yang malah ke tempatnya mereka ini? Itu pesan, ini mereka yang berkata, bukan saya. Maksudnya ini semua pengalaman yang ada dan fakta-faktanya gitu. Supaya kita tahu, oh kenapa hikmah syar'i dilarang. Bukan, ini agama bukan datang, nggak boleh terus kemudian hanya ini, lakum dinukum waliyadin selesai. Enggak. Ada efek-efek karena berhubungan dengan masalah akidah. Gitu kan? Seperti juga pada saat, kenapa kita tidak setuju di Indonesia misalnya pemimpin orang kafir. Karena ada orang kadang-kadang bilang, oh Indonesia tuh garis keras, masa nggak boleh pemimpin orang non-muslim. Sekarang kita balik tanya, kalau di Australia, di Amerika, di Jepang, di Hong Kong, ada muslim jadi pemimpin, diterima nggak? Kenapa? Karena kita minoritas kan? Nah itu yang terjadi di Indonesia. Karena kita mayoritas, nggak mungkin pimpin orang non-muslim. Sebagaimana di negara mereka juga nggak boleh. Jadi fahami rasionalnya. Bukan kita main, oh ini garis keras nolak. Bukan. Permasalahannya pasti dia akan terapkan agamanya bentrok sama kita. Nggak akan mungkin. Kan gitu. Itu loh yang terjadi. Jadi ada hikmah-hikmah syar'i. Kita sedang menjelaskan hukum agama secara global ya. Gitu. Tinggal sekarang, boleh nggak orang tinggal, orang bekerja di negara non-muslim? Jawabannya boleh. Tapi ada syarat-syaratnya. Orang yang lahir di sana, terus warga negara sana, itu pun diikuti juga. Yang kedua, dia bisa leluasa ibadah. Saya ketemu sama teman-teman kita di Amerika, teman-teman kita di Australia, boleh. Mereka boleh beli gereja jadi masjid, mereka boleh buat pengajian. Saya bahkan kemarin sekian lama di Amerika itu keliling berapa kota, ceramah sana sini nggak ada masalah. Oke, berarti ada keamanan kan? Kalau kalian meninggal ada kuburan nggak? Oh ada pemakaman gitu. Ada beberapa kota yang aman begitu. Silahkan. Dia jadi duta, dia pekerja profesional, dia menuntut ilmu tapi itu diperlukan oleh umat Islam. Lain, berbeda. Tapi kalau hanya sekedar datang buang waktu, saya sering nasihatin. Ini saran saya saja, Bapak Ibu renungin saja ya. Pernah saya kasih masukan jemaah begini, Ustaz, saya nanti mau kesini disebutkan ada negara yang dia mau datangi non muslim. Saya bilang, kenapa Pak mau ke sana? Mau bawa anak-anak jalan. Saya balik tanya, kenapa Bapak nggak bawa umroh? Sudah Ustaz, sudah bawa umroh. Kenapa nggak umroh lagi? Saya balik bertanya, kan sudah umroh? Iya. Kenapa nggak umroh lagi? Masalahnya apa? Apa ruginya kalau Bapak Ibu setiap liburan umroh? Ruginya apa? Pertama, hiburannya orang kalau ke sana, hotel, masjid. Anak-anak biar ibu lepas jam 3 subuh, kemana dia? Tahajud di Masjid Haram. Masjid nggak ada diskotik, nggak ada karaoke, nggak ada perempuan nggak berhijab. Apa yang mau dikhawatirkan? Rata-rata semua yang bawa anaknya pulang dari sana lebih baik secara akhlak, secara iman. Kita belum bicara ini kalau apalagi pembimbingnya bagus, ada pengajian, didik mereka, lain. Itu sudah cukup, lingkungan membentuk. Tapi kalau kita pergi ke negara non-muslim, apalagi acara tahun baru, acara ini, nanti akhirnya apa yang terjadi? Ibu sama suami sibuk di kamar, dia juga sibuk sama wanita lain. Perempuan yang tidak benar, dia mabuk sama teman-teman narkotika, jangan heran. Karena memang lingkungannya begitu. Kan gitu. Kita lah yang membawa mereka ke lingkungan itu. Ada pernah terjadi tuh jemaah kami begitu. Akhirnya dia bilang, akhirnya anak saya Ustaz pulang dari umroh, minta dibukain travel. Selama ini sering saya bawa ke negara-negara non-muslim, setelah saya bawa di sini 9 hari aja. Itu seperti tercas imannya, mulai sekarang saya nggak mau lagi, kecuali buatin saya travel, saya mau umroh saja. Dibelikan sama orang tuanya. Tapi kan jadi baik, membantu sekali lingkungan itu. Gitu kan.
Atau paling tidak ke negara-negara Islam. Ada Turki, ada Mesir, ada sejarah Islam yang bisa dipelajari. Datangin museum-museum, datangin lembaga sosial di sana, nyumbang. Kapan lagi kita nyumbang di sana kan gitu. Mungkin ada tempat tahfidz Quran, tanya di situ tour leadernya mana, lembaga tahfidz Quran di Kairo ini mana, di Istanbul ini mana, di sini mana, di sini mana, tanya kan gitu. Ada Tunis, Jazair, Maroko, ada Mesir, ada Palestina, ada Jordan, ada banyaknya negara Islam. Kenapa nggak ke sana? Kenapa ini? Masalahnya apa? Ada juga kadang-kadang orang mau datang ke negara non-muslim hanya karena salju. Salju mau diapain? Es batu di blender jadi salju. Hanya karena mau selfie dekat salju. Wah, ini tunjukin kalau saya sama salju. Kenapa? Salju ada apa? Foto sama presiden mungkin lah, gitu kan. Sama salju. Tapi kadang-kadang orang begitu, subhanallah, pendek sekali pikirannya. Bukan tidak boleh ya, saya sudah bilang, tapi pertimbangkan efek-efek jangka panjangnya dengan manfaat apa yang kita dapatkan. Efek negatif lebih besar daripada manfaat gitu. Coba kunjungi negara-negara Islam banyak. Kami berapa kali bimbing umrah plus Turki, kita jalan lihat, oh ternyata ada dulu khilafah Utsmaniyah ya di sini. Oh ada cerita ini, ada cerita itu. Oh ini masjid dibangun nih, diceritain. Saya sendiri kagum mendengar orang Turki bahasa Indonesia jelasin. Ini masjid dulu dibangun oleh insinyur namanya si Fulan. Ini sampai begini, diceritain bagaimana bangunan ini bisa bertahan sampai sekian ratus tahun. Dan itu bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, begini, diterangin sama dia. Banyak yang kita tidak tahu sejarahnya gitu. Banyak. Sampai sekarang pemerintah Spanyol itu masih banyak membanggakan jembatan dibangun oleh kerajaan Islam dulu. Masih banyak dibanggakan. Jadi ada hal yang luput dari kita. Ini ada sesuatu yang kita perlu perbaiki. Masukkan ke rel saja gitu loh. Dalam hal masalah safar-safar ini. Sekali lagi, bukan masalah tidak boleh ya. Tetapi hukum boleh tidak bolehnya tergantung daripada maslahat dan mudaratnya. Ya, jauh lebih baik kalau kita mengambil secara agama. Saya ingin menyampaikan sebuah pesan itu ya. Jadi bukan masalah mempengaruhi, tapi kita mengambil sebuah hukum syar'i sesuai dengan keyakinan, oh iya ini benar pantas saya terima karena ini dan gitu. Gitu loh. Efek negatif dan positifnya kita pikirkan. Ibu dan bapak sendiri rasakan kan kalau pulang umrah. Masa sama iman kita kalau kita pulang dari umrah dengan kita ke negara non muslim? Pastilah beda. Gak mungkin sama. Oleh-olehnya juga beda, gitu kan. Bawaannya beda, segala beda. Semua orang beda dalam masalah itu. Ini sebabnya kenapa ada larangan tadi ya. Dan hadits Nabi SAW yang mengatakan aku berlepas diri. Jadi halaman 18 itu ya. Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah kaum musyrikin. Maksudnya ya kalau kau tidak bisa sholat jangan salahin orang lain. Kalau kau nggak bisa dapat makanan halal ya itu salahmu sendiri. Kalau kau meninggal tidak bisa dikubur secara Islam berarti salahmu. Nabi bilang saya berlepas diri. Karena kalau di tempat orang Islam meninggal, sudah bisa dikubur dengan cara Islam, disolati, dan solatnya orang Islam semua sama, solat jenazah. Gitu kan? Orang juga bisa doakan dan seterusnya. Apalagi kalau meninggal lagi umroh dan haji, itu luar biasa. Kata Nabi SAW, orang yang meninggal dalam keadaan ihram dikubur dengan ihramnya. Dan dia akan dibangkitkan hari kiamat sambil bertalbiyah. Mana bisa didapat di negara lain itu? Gak bakalan, gitu kan? Contoh saja. Orang meninggal di Madinah dikubur di Baqi bersama dengan para sahabat. Nabi SAW doakan, semoga Allah merahmati penghuni Baqi, dan itu doa berlaku sampai hari kiamat. Kuburan mana di muka bumi ada begitu? Gak ada. Kan itu masalahnya. Tadi bapak yang saya bilang di Milan itu menyentuh saya waktu dia cerita itu. Dia bilang, saya bilang, Pak bagaimana bapak bisa sadar setelah sekian tahun dia bilang jauh dari agama. Dia bilang gara-gara Ustaz ada teman saya satu orang Indonesia juga. Itu rupanya meninggal di satu kota. Saya sama teman-teman datang di sana. Begitu datang tiba-tiba sudah diritualkan di gereja. Ya, meninggalnya itu secara Nasrani. Kenapa? Karena nggak ada muslim yang urus dia di situ. Walaupun dia muslim, tapi orang tidak tahu bagaimana caranya. Dia bilang begitu saya, ya sudah saya nggak, pokoknya sudah diritualkan dengan itu, mungkin sudah dikubur dengan cara Nasrani pun. Tapi yang jelas kata dia, pada saat itu saya seperti ada bisikan di benak di telinga saya itu, kamu mati seperti itu. Dia bilang. Dia sendiri bilang. Setelah itu saat saya merinding, saya tinggalkan semuanya. Saya mulai berubah. Itu terjadi pengalaman orang 35 tahun di negara sana gitu. Itu kita harusnya ambil pelajaran ya. Pengalaman orang kita harus jadikan sebagai pegangan hidup. Allahu a'lam. Jadi ini saya berbagi, mudah-mudahan bisa ditangkap pesannya ya.